Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami hormati Al-Muhtaram Sayyid Malik bin Yahya Asghar, yang kami hormati Habib Abdurrahman Mulahela, yang kami hormati selaku Dewan Penasihat PPTQ Hamil Quran, yaitu Habib Nuh Al-Haddad, Habib Hasan Ali Drus, dan Abi Puji Santosa. Dan yang kami hormati Bunda Mirza Supraida selaku pembina Yayasan GNJ, yang kami hormati Ustadz Muhammad Sofi Al-Khairadai selaku Mudir PPTQ Hamil Quran, yang kami hormati segenap para pengurus dan asatidah PPTQ Hamil Quran, serta yang kami banggakan para santriwan dan santriwati PPTQ Hamil Quran. Segala puji dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid PPTQ Hamil Quran yang insyaallah dirahmati ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada tujuan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu agung dari Yaman, yaitu Al-Muhtaram Sayyid Malik bin Yahya Asghar, yang bertempat tinggal di Bendo, Yaman Utara, juga di Tarim Hadramaut. Beliau ini sangat Masya Allah luar biasa, telah menjadi hafid Al-Quran pada umur 16 tahun, dan beliau juga murid dari Habib Umar bin Hafid. Saat ini beliau sedang merilah dakwah, dan Alhamdulillah kita mendapat kesempatan untuk mendapatkan siraman rohani dan jasmani dari beliau. Awalan, al-iftitah bitaftatihah hadal barnaj al-mubarak insyaallah bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Thaniyan, sanastami'u ma'an kalimatan aw kalimataini min ustadina karim mudiri ma'hadina ma'had hamil Quran al-ustad Muhammad Sofi Al-Faradai. Ila Ustad Muhammad Sofi Al-Faradai, kafatilukum mahalan wa waqtan tafaddal masykurah. Acara yang kedua, sambutan yang akan dibawakan oleh Mudir PPTQ Hamil Quran Ustadz Muhammad Sofi Al-Khairadai, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami muliakan Syekh Malik bin Yahya Asghar, Habib Abdurrahman Solih Mulahela, guru yang sangat mulia. InsyaAllah beliau menyempatkan waktunya yang sangat luar biasa dari safari dakwahnya. Kita diberikan kesempatan yang sangat dahsyat ini, kita harus maksimalkan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, kita tidak hentinya untuk terus bersyukur, dan tiada yang pantas untuk kita luapkan rasa syukur kecuali hanya pujian itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tolabul ilmi, ketika para santri, tolibah, Masya Allah sangat luar biasa itu, ciri khasnya adalah haus dengan ilmu. Ciri khasnya adalah senantiasa menggali ilmu yang sangat dikejar-kejar dan dinantikan. Spesial hari ini, Masya Allah, beliau ibarat sumber dari ilmu, malah justru mendekat kepada kita. Maka ini harus kita maksimalkan sebaik-baiknya. Maka nanti silahkan sungguh-sungguh disimak, dipelajari, dan sungguh-sungguh pula kita maksimalkan momentum terbaik ini untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.
Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat tahmid, kalimat syukur ketika Allah masih izinkan kita hadir di sini, hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah ini, dengan kalimat yang sebaik-baik kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, seluruh pemimpin makhluk, baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri teladan terbaik yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya. Alhamdulillah kita telah mengenal Islam melalui wasilah beliau. Kita banyak belajar ilmu wasilah dari beliau, dan hari ini kita diizinkan belajar dari zuriyah beliau. Banyak sekali cerminan-cerminan akhlak yang kita akan dapatkan hari ini, insyaallah. Saya selaku mudiri pendidikan Al-Quran mengaturkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran dari guru-guru yang sangat mulia. Ahlan wa sahlan. Apabila ada sesuatu hal yang nanti sekiranya kurang tepat, kurang berkenan, kami mewakili Sahibul Bait mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sungguh-sungguh dengan khusyuk dengarkan ilmu Allah yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh guru-guru yang sangat mulia hari ini. Saya Muhammad Safi Al-Khairudai, ya, mohon undur diri. Kita akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya hari ini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu syukran wa jazakumullahu khairan katsiran ila Ustaz Muhammad Safi Al-Khairudai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Safi Al-Khairudai. Ila barakatinan tadi hiya mau'idatul hasanah allati sayuballighuha Sayyidina Al-Karim Al-Habib Malik bin Yahya As-Sagaf wa mutarjimuhul karim Al-Habib Abdurrahman Mulahilan. Wa fadilukum mahalan wa waqatan tafatul mashkuran. Acara selanjutnya mau'idhah hasanah yang akan dibawakan oleh Sayyid Malik bin Yahya As-Sagaf dan diterjemahkan oleh Habib Abdurrahman Mulahilan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala taufiqih wa ala judihi wa karamih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi bi dhikrihi was salati alayhi tatma'innu al-qulub wa tansharih wa taslihu al-ahwal wa tanbatiqu balul khairat بجاهه وبركته صلى الله عليه وسلم وصل اللهم على آله وأصحابه وأزواجه وصل اللهم علينا بهذه الساعة معهم وبركته يا أرحم الراحمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita, memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkat salawat masalah akan hilang. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan berbagai macam kesumpakan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang salawat bersama mereka dan nanti dikumpulkan bersama mereka. Masya Allah. Banati al-hadirat wa awladi al-hadirin kullakum fi sinni awladi. Asal Allah Subhanahu wa taala an yuhyikum wa yunshi'ukum wa yumbitkum nabatan hasanah. Masya Allah, ini kata beliau, putri-putri yang di sini, putra-putra yang di sini itu sama seperti seumuran sama anak-anak beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, memberikan keberkahan kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertumbuhan kalian pertumbuhan yang baik. فأفضل ما أوصيكم به وأتنصح به في هذه الساعة هي عندما نتعلم القرآن ونتعلم العلم نتعلم معهما ومنهما تقوى الله سبحانه وتعالى. Dan sebaik-baik yang nasihat yang bisa kami sampaikan kata beliau, terlebih lagi untuk yang menghafal Al-Quran, terlebih lagi untuk yang menuntut ilmu dan yang mengambil adab daripada keduanya, maka wasiat yang terbaik yang kami ucapkan adalah hendaknya mengikut sertakan takwa dalam hafalan dan penuntutan ilmu ini. فالمقصود من العلم ومن حفظ القرآن
هو كيف يصير الإنسان، كيف يصير رجل صالح، كيف تكون المرأة أو البنت صالحة تضحية لله سبحانه وتعالى. Tujuan daripada hafalan Al-Quran, tujuan daripada menuntut ilmu adalah agar supaya bagaimana seseorang atau bagaimana seorang wanita itu bisa menjadi seorang yang soleh dan seorang yang solehah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وأنتم في سن هذا السن العمر الذي أنتم فيه الآن عمر إذا أنتم يعني اجتهدتم على إصلاح قلوبكم سيكون حفظ القرآن سهل وتعلم العلوم سهل. Di umur yang sekarang ini, di umur kalian yang sekarang ini, kalau seandainya kalian itu juga menjaga hati kalian, niscaya menghafal Al-Quran mudah, menuntut ilmu juga mudah. لأنهم يقولوا العلم في الصغر كالنقش في الحجر. Karena dikatakan bahwasanya menuntut ilmu saat masih kecil maka sama seperti ketika mengukir di atas kayu. لكن بناتي وأولادي لماذا نتعلم العلم؟ لماذا نحفظ القرآن؟ Akan tapi pertanyaannya, oleh anak-anakku, mengapa kita harus menghafal Al-Quran dan mengapa kita harus menuntut ilmu? يعني لو سألك سائل أو سألك سائل لماذا تتعلم العلم؟ ما هو السبب؟ إيش الدافع؟ Kalau ada yang tanya kepada kalian, apa sebab kalian itu menuntut ilmu? Apa alasannya kalian menuntut ilmu? الجواب نتعلم العلم لنعرف الحرام فنجتنبه. Jawabannya adalah kita menuntut ilmu supaya kita mengetahui mana yang haram, supaya kita tinggalkan yang haram. لأن الحلال بين. Karena yang halal itu sudah jelas. وكثير من الناس يعمل كثير من الطاعات لكنه لا يستطيع أن يجتنب المحرمات. Banyak orang yang melakukan amal taat sering, akan tapi dia tidak mampu untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. كان سيدنا معاذ بن جبل شاب من الصحابة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الحلال وكنت أسأله عن الحرام حتى أجتنبه. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika itu beliau masih muda. Beliau mengatakan dulu orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang perkara yang halal, tapi aku tanya kepada Nabi Muhammad SAW khusus untuk perkara yang haram supaya aku bisa menghindarinya. في سن هيئوا أنفسكم من الآن لأنكم كالشجرة الصغيرة. هذه الشجرة الصغيرة يمكن يستطيع الإنسان أن يجعلها تميل إلى هذا الجهة أو تميل إلى الجهة أو يجعلها مستقيمة ما تميل لا يمين ولا شمال لأنها رطبة. Kamu hendaknya mempersiapkan benar-benar di waktu yang seperti ini, di waktu yang masih belia ini, maka hendaknya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh karena umur ini seperti pohon. Pohon itu kalau seandainya dia masih kecil, maka dia mudah untuk di ke kanan kan atau di kiri kan, bisa lari ke kanan, bisa lari kiri. Tapi kalau sudah dikuatkan, maka dia bisa lurus, tegak. Kalau sudah tegak, maka dia tidak ke kanan, sehingga juga tidak ke kiri, istiqomah. Ya, dipersiapkannya dari umur belia sekarang. وهذه الشجرة إذا سقيتها بماء طيب سوف تصبح شجرة طيبة فيها ثمر طيب. Pohon ini kalau seandainya kamu sirami dengan air yang baik, maka pohon ini akan tumbuh dengan baik dan juga akan menghasilkan buah yang baik. وإذا سقيتها ماء خبيثا والعياذ بالله هذه الشجرة ستكون خبيثة. Kalau seandainya disirami dengan air yang buruk, maka pohon ini waliyadzubillah maka akan menjadi pohon yang buruk juga. والشجرة هو قلبك أو قلبك أيها الأولاد يعني نسقيه بالعلم بالقرآن بالذكر. Pohon ini laksana hatimu yang hendaknya kita sirami dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan ilmu. يقول بعض الصالحين
أن بعض الناس يقول خلاص أنا لما أكبر إن شاء الله بكون صالح، لما أكبر سأكون تمام من المتقين. الذي لا يكون متقي وهو صغير ويعلم نفسه ما يمكن وهو كبير. Ada sebagian orang soleh mengatakan, ada orang yang mengatakan bahwasanya saya nanti kalau sudah besar akan jadi orang yang bertakwa. Maka dikatakan tidak mungkin kalau seandainya dari awal waktu emas, usia emas ini tidak dipersiapkan dengan baik, tidak dibiasakan untuk takwa kepada Allah SWT dengan baik, maka waktu besar pun juga tidak mungkin takwa dengan Allah SWT dengan yang baik. كيف علامة الإنسان إنه بيصير متقي صالح رجل أو صالح؟ كيف نعرف؟ Bagaimana kita tahu tanda-tanda seseorang itu nanti besarnya menjadi orang yang soleh atau soleha atau menjadi orang yang bertakwa? Bagaimana caranya kita tahu? نعرف من خلال الطالب أو الطالبة إذا كان قلبها أو قلبه متوجه للعلم، يحافظ على الصلاة، يحافظ على الآداب، خصوصا آداب النظر، آداب الكلام، آداب الجلوس، آداب الوضوء، آداب طهارة الجسم والقلب، ودائما مشغول بهذا، نعرف أن هذا سيكون رجل فاضل أو امرأة صالحة. Kita bisa ketahui daripada perilaku santri tersebut. Kalau seandainya hati santri tersebut betul-betul menuju kepada ilmu, betul-betul untuk melaksanakan ilmu, menjaga adabnya, menjaga pandangannya, menjaga adab ketika dia makan, adab ketika dia duduk, ya, kemudian dia benar-benar menjaga adabnya itu semua, maka bisa ketahui bahwasanya anak ini nanti ketika dia dewasa dia akan menjadi seorang yang soleh atau solehah. يكون متميز، يعني في أيام دراسته يكون متميز ليس كما الآخرين. Jadi di saat dia nyantri dia memiliki perbedaan yang khusus, tidak sama seperti santri yang lain. يعني إذا شاف كثير من الطلاب يلعب، هذا أكثر الطلاب يلعب، أكثر الطالبات تلهو وتلعب، لكن هو لا، مجتهد دائما، متحمس دائما، ينتفع دائما، يحب القراءة دائما، يذكر الله. هذا ليس كما الآخرين، هذا سيكون له شأن إن شاء الله. Contohnya kalau seandainya para santri ya, lagi main, banyak santri juga main. Ya, ada santri lagi main, tapi santri yang spesial ini dia tidak ikut main saat orang-orang itu main. Dia masih menghafal, dia masih menuntut ilmunya, dia tetap semangat, dia tetap berusaha, dia tetap mengambil manfaat. Ya, pokoknya waktunya dicari untuk mengambil manfaat. Maka santri yang seperti ini santri yang berbeda, yang biasanya dia akan memiliki kepribadian yang bagus nanti di saat dia dewasa. بعض العلماء لما مر عليه رجل وجد الصبيان يلعبون، وجد هذا الطفل ما يلعب، ما لك ما تلعب مثل أصحابه؟ قال أنا لم أخرج للعب، فعرف أن هذا سيكون رجل له شأن، رجل صالح. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang jalan melewati anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini sebagian lagi main, tapi ada satu santri anak kecil yang dia tidak ikut main. Maka orang tua ini tadi, orang tua ini tadi tanya sama orang anak kecil yang tidak main, kenapa kamu tidak ikut main sama santri yang lain, sama anak-anak yang lain? Maka dikatakan, saya diciptakan bukan untuk main. Akhirnya orang soleh ini tahu bahwasanya anak ini nanti ketika dia dewasa maka dia memiliki keistimewaan tersendiri. كيف يكون متميز؟ لا يكذب الطالب أو الطالب إذا كان في أيام طلب العلم يتعلم الصدق، لا يكذب على نفسه، لا يكذب على الطلاب، لا يكذب على أستاذه، لا يكذب على الآخرين، لا يستهزئ، لا يضيع وقته في التلفونات وفي اللعب واللهو، لا، يجب أن يكون نموذج. Bagaimana seorang santri menjadi berbeda? Salah satunya adalah dengan tidak berdusta. Ya, jangan terbiasa untuk berdusta, belajar untuk jujur, tidak berdusta kepada gurunya, tidak berdusta kepada santrinya, tidak berdusta kepada yang lainnya. Kemudian juga tidak menyia-nyiakan waktu, ya,
mengambil manfaat dengan sebaik mungkin, tidak main-main dengan HP-nya, tidak main-main dengan sesuatu yang sia-sia, sehingga seorang santri itu bisa menjadi contoh bagi yang lain. وكلام الله عظيم، كلام الله كبير عظيم، فالذي يحفظ القرآن ويحفظ العلوم لازم أن يبذل الوقت، لازم أن يهيئ قلبه. الوعاء هذا هو القلب، إذا كان نظيف يستقبل الأنوار والقرآن والعلم. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang agung. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang agung. Maka ketika memperolehnya kita perlu juga waktu yang sangat lama. Begitu juga kita juga harus mempersiapkan tempat kita, membersihkan tempat kita. Tempat yang dimaksud di sini adalah hati kita. Maka kita harus membersihkan hati kita. Baru ketika hati bersih, maka hati itu bisa menerima daripada cahaya Quran, daripada cahaya ilmu, daripada cahaya-cahaya yang termasuk daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. ومن علامات أن الطالب والطالبة يكون صالح وناجح ورجل فاضل أن يسمع كلام الأستاذ. إذا قال الأستاذ شيء نصحه يلتزم على طول دائما. إذا أشار الأستاذ إلى شيء دائما يبادر الأول، هو الأول. هذا علامة أن هذا الطالب والطالبة سيكون رجل أو امرأة ناجحة. Tanda bahwasanya seorang santri itu, santriwati itu menjadi santri yang bakal sukses, santri yang bakal memiliki keistimewaan ketika dia nanti dewasa. Tandanya adalah kalau santrinya, ustadznya sudah mengatakan sesuatu, memerintahkan sesuatu, maka dia langsung melakukannya. Kalau sudah dinasihati, maka dia langsung melaksanakannya. Ini yang bakal menjadi santri atau santriwati yang nanti ketika dewasa dia memiliki keistimewaan, dia memiliki khususiyat, dan dia memiliki andil yang bagus di masyarakat. وأنتم في يوم من الأيام ستكونوا كبار مثلنا كمان الآن. Dan kalian nanti kelamaan juga akan menjadi dewasa sama seperti kita. لكن الذي يحافظ على وقته ويجتهد سيكون كبير صالح نافع يحبه الناس ويحبه الله سبحانه وتعالى إذا حافظ على وقته واجتهد على إصلاح قلبه. Kalau seandainya seorang di masa sekarang dia menjaga waktunya, berusaha untuk membersihkan hatinya, nanti ketika dewasa dia bukan cuma dewasa saja, tapi dewasa mampu memberikan manfaat kepada yang lain, dewasa yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka itu salah satu caranya adalah dengan kita membersihkan hati kita dan juga mengambil manfaat waktu kita dengan sebaik-baiknya. ومن علامات النجاح أن الإنسان إذا سمع فائدة في الدرس أو سمع بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يطبقها حتى ولو واحدة كل يوم يطبق السنة، يطبق يعني شيء سمع في الدرس من الآداب يطبق عمليا، علامة أن هذا الشخص سيكون ناجح إن شاء الله. Tanda bahwasanya seorang santri bakal sukses adalah kalau seandainya dia mendengar satu faedah daripada ilmu, kalau dia mendengarkan salah satu adab daripada adab nabawi, maka dia langsung mempraktekkannya. Setiap dia mendapatkan satu faedah dipraktekkan, setiap mendapatkan satu sunnah dipraktekkan, maka seorang santri yang semacam ini dia bakal sukses karena setiap dapat faedah langsung diamalkan. قال صاحب وصية الإخوان ومن يقول إني صغير أصبروا حتى أخاف الله حين أكبروا فذاك قبره إبليس وقلبه مغفر مطموس. Dan disebutkan di kitab Wasiatul Ikhwan bahwasanya barang siapa yang mengatakan saya nanti kalau sudah besar baru takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru saya bakal menuntut ilmu, maka ini termasuk orang yang telah tertipu daripada syaitan, sedangkan hatinya termasuk hati yang lain. لا خير في من لم يتب صغيرا. Tidak ada baiknya bagi seorang yang tidak tobat dari sejak kecil, ولم يكن بعيبه بصيرا. dan tidak pernah mengetahui daripada aib-aibnya sendiri.
ومن تفته ساعة في عمره Barang siapa yang hilang beberapa saat daripada umurnya, تكون عليه حسرتان في قبره. maka waktu yang dia sia-siakan itu akan dia dapatkan kerugiannya nanti ketika dia saat di kuburnya. الله سبحانه وتعالى يسألني أن يبارك في هذا المعهد وفي هذا المكان، يبارك للأخ Muhammad Sofi. محمد صوفي أن يجعله سبب من الأسباب تربية الأولاد والبنات بنجاح وفلاح إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberkahi santriwati, Allah Subhanahu wa taala berkahi santri, dan Allah Subhanahu wa taala berkahi Ustaz Muhammad Sofi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau salah satu penyebab untuk mendidik santri-santri, menjadikan santri-santri di sini santri-santri yang sukses. ويجعل هذا المكان سبب إدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini adalah tempat yang menjadikan hati Nabi Muhammad SAW gembira. لأنه بعض المعاهد وبعض الأماكن يحبها النبي، لماذا؟ لأن فيها ناس صالحين ناس صادقين. Karena sebagian pondok memang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang soleh, ada santri-santriwati yang solehah. وقليل طيب خير من كثير خبيث. Sedikit tapi baik itu lebih baik daripada banyak tapi rusak. الله يقول للنبي ولا تعجبك كثرة الخبيث. يعني كثرة الخبيث هذا يعني بعض الأحيان يكون مكان كبير لكن ما في فائدة، وبعض الأحيان يكون قليل وفيه فائدة. نسأل الله أن يكون هذا المكان فيه فائدة وفيه خير إن شاء الله. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, jangan kamu itu kagum dengan jumlah yang banyak tapi rusak. Ya, contohnya bangunannya itu megah, ya, luas, akan tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun. Tapi kalau seandainya sedikit, ya, tapi dia kecil, tapi dia bisa memberikan manfaat yang bagus, maka itu lebih baik daripada banyak akan tapi tidak memberikan manfaat. كل يوم تتعلموا علم، تعلموا عمل. أضيف إلى جنب العلم تعلموا عمل. أصلي كل يوم ركعتين، أصلي صلاتي، وأتعلم كيف أتصدق، أتعلم كيف أحافظ على السنة، أتعلم كيف أجتنب عن الحرام. علم وعمل. تعلموا العلم وتعلموا العمل. Di samping belajar ilmu, juga yang penting belajar untuk mengamalkan ilmu. Ya, belajar ilmu penting, tapi yang lebih penting belajar untuk mengamalkan ilmu. Jadi setiap ada manfaat daripada ilmu maka langsung diamalkan. Misalkan tambah untuk sholat 2 rakaat, ya, kemudian tambah lagi sholat, kemudian nambah untuk sedekah, kemudian belajar untuk bangun malam dan lain sebagainya. Ya, selain menuntut ilmu maka belajarlah untuk mengamalkan ilmu. حاولوا تتعلموا العربية كثير حتى تفهموا معنى القرآن، معنى الخطاب، معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل يوم علموا باللغة العربية، تعلموا المعاني، تعلموا. فيجي بعد فترة وأنتم تفهموا ما شاء الله القرآن تمام، وتفهموا كلام رسول الله، تفهموا الأحكام. Kemudian pesan dari beliau, belajarlah untuk belajar memahami bahasa Arab. Karena kalau seandainya bisa memahami bahasa Arab, maka kalian bisa memahami Al-Quran dengan baik, bisa memahami hadis dengan baik. Kemudian ambil waktu sedikit untuk memahami daripada Al-Quran. Mulai setiap hari hafalkan satu kata, satu makna. Nanti setelah beberapa masa kalian mulai bakal paham tentang Al-Quran, bakal paham tentang hadis, dan juga kalian bisa membaca daripada kitab yang kemudian nanti kalian bisa tahu hukum-hukum yang tertera di dalam kitab. Maka hendaknya seorang itu belajar bahasa Arab. دخلت في بعض المعاهد هنا في إندونيسيا وتكلمت في محاضرة وكان الطلاب كلهم يفهمون. استغربت أنا، قلت ليش كيف يفهمون الطلاب؟ وقالوا نحن نفرض عليهم اللغة العربية، أنت عندما تتكلم فهموا كلامك. تكلمت في المحاضرة كان يفهم مباشرة. Beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah datang ke salah satu pondok di Indonesia. Kemudian beliau mulai berbicara,
ketika beliau berbicara, santri-santrinya itu paham semuanya, jadi tanpa penerjemah. Maka beliau bingung. Kemudian tanya kepada ustaznya, bagaimana kok santri itu bisa paham bahasa Arab? Ya, karena kami itu mewajibkan mereka untuk belajar bahasa Arab, mewajibkan mereka untuk berbicara bahasa Arab, sehingga ketika kamu bicara maka mereka itu langsung paham semua. اللهم يا من فقال الخير الخير عنا عليك فقنا الخير عنا عليك بارك لنا في اوقاتنا وساعاتنا ودنيانا واخرتنا اللهم انا نسالك صحنا ديننا الذي باسمة امرنا وصحنا دنيانا التي فيها معاشنا وصلنا اخرتنا معرفة الحياة زيادة في كل خروج راحة من كل شر اللهم اصلح لنا لاحسن الاخلاق والاعمال والنيات رب العالمين اصلحنا يا مصلح الصالحين اللهم اجعل هذا المكان معمورا بطاعتك اللهم انبت نباتا حسنا اللهم اجعل فيهم الصالحين والعلماء والمعلمين الذاكرين والعابدين رب العالمين وفرج عن جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات يا ارحم الراحمين واغفر لأمة سيدنا محمد وادفع البلاء والأذى عن سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Lahu syukran wa jazakumullahu khair katsiran li Sayyid Malik bin Yahya As-Segaf wa Habib Abdurrahman Mulahyan. Kami ucapkan terima kasih kepada Sayyid Malik bin Yahya As-Segaf dan Habib Abdurrahman Mulahyan. Terima kasih kembali. Hiyal as'ilah wal ajwab. Liman arada soal farfa idahu wa yulqi su'al. Acara selanjutnya sesi tanya jawab dari santri. Bagi santri yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Katsirun min tulab arada ta'allum fil Yaman. Hal lahum kaifiyah tusahiluna ta'allum. نعم التعلم في اليمن كثير يأتي إلى اليمن كثير من طلاب الأندلس يأتي إلى اليمن كثير لكن القليل صراحة الذي يأتي إلى اليمن ثم يرجع بفائدة أما كثير ناس يأتي. Banyak santri yang berangkat dari banyak tempat yang ke Yaman. Mereka banyak memang, akan tapi sedikit pula yang kemudian kembali dengan membawa manfaat untuk masyarakat. فإذا أردت تذهب إلى اليمن مثلا معروف كيف تذهب إلى اليمن هذا أقرب التراتيب المعروفة حق توصيل الأمر لكن تعلم هنا اللغة العربية تماما تعلم مبادئ العلوم يعني كن حافظا على جميع الآداب حتى تصل اليمن وعندك استعداد. Adapun berangkat ke Yaman ya sudah banyak caranya untuk berangkat ke Yaman. Salah satunya dengan menghubungi beberapa pondok yang memberangkatkan santri ke Yaman. Akan tapi sebelum kalian itu mau berangkat ke Yaman, maka hendaknya belajar bahasa Arab dengan yang baik, kemudian tahu dasar-dasar agama, dasar-dasar ilmu, sehingga ketika berangkat nanti sudah siap untuk menuntut ilmu di Yaman.
والسؤال كان يجب أن تقول كيف أذهب اليمن، يعني كأنك أردت أن تقول هذا كيف نذهب إلى اليمن. لازم تعلموا عربية تمام، لازم آداب، لازم حسن ظن، لازم تقرأ عن المشايخ، لازم يكون هدف هناك في رأسك، هدف تذهب به إلى اليمن. سأذهب لأكون عالما وأخذ السند وأكون صالحا. هذا هدف إذا كان موجود فهذا تمام تمشي اليمن. Semestinya pertanyaannya adalah bagaimana saya ke Yaman. Pertanyaannya bagaimana saya ke Yaman. Beliau mengatakan kalau seandainya kamu itu mau ke Yaman, maka yang pertama kali harus dengan bahasa Arabnya, harus dengan husnudzannya, harus dengan adabnya. Kemudian yang paling penting adalah kamu punya tujuan. Apa tujuan kamu belajar ke Yaman? Ya, salah satunya misalkan kalau seandainya punya tujuan, misalkan saya mau belajar ke Yaman supaya menjadi alim, supaya menjadi syekh, supaya menjadi soleh, maka itu bagus. Dan tujuan itu tetap ada bersama kita ketika kita berangkat sampai ke Yaman. Cukup. Terima kasih. Pertanyaan lagi. Jangan malu pertanyaan beliau. Kalau ada yang tanya, tinggal tanya. Nah, katanya beliau orang yang malu itu sama seperti orang yang sombong ya. Dia tidak bakal mendapatkan ilmu. Banyak. Banyak sekali orang yang bertanya karena malu akhirnya bertanya sama Syekh Googling. Akhirnya setiap hari banyak pertanyaan, bagaimana saya melakukan ini, bagaimana saya melakukan ini. Malu akhirnya tanya sama Google jawab ya, dan banyak santri akhirnya dia pengikutnya Syekh Google. Monggo. أولا أشكر لكم بحضوركم في بلاد المهد. أنا اسمي خديجة أستاذ بسؤال سمعنا أنكم يا سيد معروف يا أسباب أنكم حملتم تقوم حافظ القرآن في hati asar في سادس أسر من السنة. هل لكم أن تخبرونا كيف تصفاتكم في حفظ القرآن حتى تستطيع أن تحفظ القرآن في صغير السن؟ تفضل. الحمد لله نحن تعلم القرآن في معهد الشيخ يمكن 27 سنة، وبدأت أتلو القرآن وعمري 12 سنة، فقعدت 3 سنوات حتى حفظت القرآن، لكني كانت ذاكرتي بطيئة، ليس كما بعض الناس ذكي جدا يفهم بسرعة. Beliau mengatakan beliau belajar dan menuntut ilmu dari salah satu guru mungkin 27 tahun yang lalu. Beliau mulai menghafal Al-Quran dari usia beliau 12 tahun ya, beliau menghafalkan 12 tahun, 3 tahun menghafal Al-Quran. Tapi beliau mengatakan kemampuan hafalan saya tidak cepat sehingga tidak sama seperti sebagian orang. Kan ترتيبنا في حفظ القرآن أن نسمع عند المدرس كل يوم صفحة من القرآن. أول نسمعها نظر عند الأستاذ حتى نتقنها تماما، فإذا أتقناها نظر يأمرنا الشيخ أن نرجع نحفظها غيبا. سمعت؟ ونحفظ هذا المعشر، بعضهم يحفظ صفحة وبعضهم يحفظ صفحتين. سمعت؟ فيحفظ هذا تماما بعد أن يتقنه نظر تمام القراءة حتى لا يغلط، ثم يحفظ غيبا ويسمع الصباح عند الأستاذ معشر كل يوم صفحة أو ورقة، يعني صفحة كذا أو صفحتين يسمى ورقة. وهكذا كل يوم وهكذا كل يوم، لا نزيد على هذا. ثم الذي قد حفظناه
كل يوم نسمعه مثلا الجزء الذي نحفظ فيه نسميه درسي نراجعه كل يوم مع الحفظ نحفظ ونراجع الجزء الذي نحن فيه. Beliau mengatakan caranya di sana setiap hari harus menghafal 2 halaman Al-Quran, dan caranya sebelum santri itu menghafal Al-Quran maka dia itu membaca 2 halaman itu dengan syekh, membaca dengan yang benar, diperhatikan halaman bacaannya, diperhatikan semuanya sampai dia benar, baru kemudian menghafalkan 2 halaman itu dengan ghaib, ya, langsung dengan hafalan, ya. Kemudian santri di situ menghafalkan ya 1 halaman atau 2 halaman, ya. Biasanya santri mulai hafalan 1 halaman atau 2 halaman, 1 lembar kertas itu, ya. Kemudian di samping itu juga ada waktu khusus untuk mengkaji ulang hafalan yang sudah dihafal, sehingga kita nambah hafalan, kemudian juga mengkaji ulang hafalan yang sudah kita hafalkan. Jadi misalkan sudah hafal 1 juz, maka 1 juz itu diulang-ulang dibarengi dengan nambahi hafalan yang baru, sehingga santri di sana tidak boleh kurang daripada 1 halaman atau ada yang satu lembar, ya. Kemudian beliau terus menghafal dengan cara seperti itu sampai menghafalkan. والذي حفظنا من قبل الذي ليس الجزء الذي نقرأ فيه والمحشر سمى خلفي الذي مضمته نراجعه كل أسبوع على حسب فيبقى القرآن حفظه قوي جدا. Dan beliau mengatakan kalau sudah mulai banyak, maka beliau hafalan yang sudah lama beliau baca lagi setelah 3 hari atau seminggu 2 kali. Jadi ada hafalan yang baru, ada yang baru dekat banget itu dibaca. Nah, setelah hafalan dihafalkan yang baru. Nanti kalau sudah kumpul banyak, maka itu dibaca setiap 3 hari atau setiap seminggu sekali, dibaca dari awal sampai akhir sesuai dengan kadar jumlah hafalannya. ولما كنا نحفظ الحمد لله ما فيش تلفونات هذه حتى العادي ولا شاشات، ما في كان عندنا تلفونات ولا لا صغير ولا كبير، بس قالوا كان عبد الثالث ولذلك سهل الله الحفظ علينا. أما الآن يحتاج الإنسان أن يترك التلفونات والشاشات إذا أراد أن يحفظ القرآن، هذا مهم جدا. Dulu kita menghafal belum ada yang namanya layar HP, belum ada yang namanya HP. Dulu HP-nya HP masih telepon biasa itu di rumah, sehingga dimudahkan bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Sehingga yang paling penting untuk menghafal Al-Quran, maka tinggalkan HP-nya, jangan banyak melihat HP. Ini yang paling penting. Nah, wa afdal ma yaj'al al-insan yahfaz al-Quran kathrat qira'atul Quran wa muraja'atuh. Dan yang menjadikan seorang itu hafal Al-Quran adalah banyak untuk membaca Al-Quran dan banyak untuk murajaah Al-Quran. Jadi kaji ulang terus, dibaca ulang terus. Dan Al-Quran yantasi daiman, Karena yahtaj ila takrir daiman. Karena Quran itu memang cepat untuk lupa, sehingga harus diperbanyak untuk dikaji ulang. مثلا لو رتبت صفحة تحفظ كل يوم صفحة ستختم القرآن في 8 أشهر. لو رتبت كل يوم ورقة ستحفظه ورقة هذه صفحة وصفحة في 4 أشهر. لو حفظت ورقتين ستحفظه في 2 شهرين، يعني هذا ربع جزء. Jadi beliau mengatakan kalau seandainya seorang itu menghafalkan 1 hari 1 halaman, maka dia menghafal di dalam 8 bulan. Kalau seandainya 1 hari 1 lembar, maka menghafal dalam 4 bulan. Kalau seandainya 1 hari 2 lembar, maka dia hafal dalam 2 bulan. Jadi 2 lembar, ya. Kalau setiap hari 2 lembar Al-Quran, jadi 4 halaman, itu 2 bulan sudah selesai.
لكن الأفضل أن يحفظ ورقة إذا كان ذكي جدا أو صفحة حتى يتكرر الحفظ. Tapi yang paling bagus kalau seandainya hafalannya dia kuat, maka dihafalkan 1 lembar per hari atau 1 halaman supaya kekuatan hafalnya itu semakin kuat. وأفضل شيء في حفظ القرآن بالقلب أن تكون تحفظ ثم تقرأه في الصلاة دائما تصلي وتقرأه طيبا يثبت. Dan yang salah satu yang menguatkan hafalan kita adalah setelah kita hafal kita membacanya di dalam sholat kita ya, tanpa melihat. Jadi membaca hafalan di dalam sholat kita itu yang menguatkan hafalan kita. Ada lagi? Ada seorang syekh tanya sama santri-santrinya, "Fahim tuh?" Santrinya diam. "Fahim tuh?" Santrinya diam. Oh, alhamdulillah ini santri sudah paham. Tapi datang waktu ujian semuanya gagal. Semoga kalian ini juga paham semuanya insyaallah. Assalamualaikum ya Habib. Kaifa haluka? Ismi Husna Khairzada. Nah, minta doanya. Kaifa kathir ma ahlu bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'a fil manam ya Habib. Ma'a Nabi Muhammad. Ra'a. Kaifa tariqa nara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Syukur ya Allah. Urid fakat. Bisa ketemu Nabi di mimpi, syukur-syukur ya Allah bisa ketemu langsung. Apa nih Habib? Jika kamu kepingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu suatu perkara yang mudah sekali dan sulit. Gampang saja. Contohnya kalau misalkan Ustaz Muhammad SAW ada di tempat situ, kemudian ustadznya itu manggil kamu ke situ. Maka kalau seandainya kamu datang ke situ, maka kamu akan berjumpa. Tapi kalau seandainya kamu dipanggil sama ustadznya ke situ, tapi malah kamu pergi ke sana, ya tidak bakal berjumpa. Bakal ketemu ustadz tidak kalau pergi ke sana? Tidak bakal ketemu. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kalau kau ingin jumpa sama Nabi, ya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan pergi ke Mekah atau ke Madinah. Mungkin kadang seorang tidak bisa. Akan tapi pergi ke hatimu. Kalau ada cinta Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW ada di hatimu. Gambarannya ada juga di hatimu.
Kalau mau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tinggalkan HP, tinggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang tidak benar, tinggalkan syahwat. Maka kemudian ikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang melihat Nabi Muhammad SAW, tapi ya masuk neraka. Gimana pendapatmu? Apakah benar? Nah, ada orang yang sumpah sama Nabi, ngelihat Nabi langsung, akan tapi mendustakan Nabi, tidak beriman sama Nabi, akhirnya masuk neraka. Begitu juga orang munafik, dia kumpul bareng sama Nabi Muhammad SAW, duduk bareng sama Nabi Muhammad SAW, akan tapi dia tidak mengambil manfaat sedikit pun daripada perkumpulan dengan Nabi. Akan tapi ketika sahabat itu duduk dengan Nabi dengan rasa cinta, maka perkumpulan dengan Nabi baru memberikan manfaat. Maka hendaknya kamu itu dalam keadaan selalu bersuci, memperbanyak sholat kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadikan waktu khusus dihadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Misalkan sebelum tidur atau di pagi hari, atau cari waktu yang khusus, misalkan setengah jam ini waktu yang saya hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, maka di waktu itu saya sholawat kepada Nabi dan saya tidak pernah tinggalkan amalan tersebut. Jadi setengah jam atau 1 jam khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Insya Allah cukup. Jazakallah khair. Kita semua ingin ketemu Nabi. Bukan ente tok, semuanya juga ingin lihat Nabi. Akan tapi Nabi itu mahal. Sekarang hati seorang itu bisa diperumpamaan dengan hati. Kalau misalnya hatinya baik, ya hatinya baik. Tapi kalau hatinya buruk, ya hatinya itu HP-nya itu juga isinya bakal buruk. Kalau seandainya HP-nya buruk, ya Nabi tidak bakal mau masuk. Hatinya buruk, ya Nabi tidak bakal mau masuk. Ada lagi? Apa nih bagaimana cara istiqomah yang benar-benar istiqomah? Kadang istiqomah itu sesuatu yang terlihat gampang tapi itu sulit sebenarnya. Nah, amalan apa yang bisa dilakukan sama kita? Istiqomah. Karena istiqamah karena usaha dan usaha kita amal berguna istiqamah. Beliau mengatakan sungguh istiqamah itu mudah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah SWT. Tapi yang pertama kali harus mujahadah. Pertama kali yang harus kita ketahui bahwasanya siapa musuh kita. Musuh kita adalah nafsu kita sendiri. Kalau seandainya kita sudah tahu benar-benar musuh kita adalah nafsu kita, maka kita tidak akan mengikuti sama sekali.
ingkari keinginan nafsu, insya Allah kamu akan istiqomah. Kemudian juga harus doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang jujur. 5 menit, terus 10 menit minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah bukakan kepadaku pintu istiqomah. Amin. Pertanyaan yang lain tanya langsung sama Ustaznya. Al-Barmajid tadi yaitu Al-Jama'atan. Saya Ummuha Saudara Karim Al-Habib Ali bin Yahya As-Segaf. Tafadhalkum mahlan wa maqdan, tafadhalu mashkura. Acara selanjutnya yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Sayyid Malik bin Yahya As-Segaf. Pada beliau kami persilakan. الله يا فتاح يا عليم يا رب العرش العظيم يا رب كل شيء يا رب يا من خلقنا يا من وجدتنا في هذا العالم نسألك يا الله أن أكرمتنا وجدتنا أن نكون في هذا العالم في آخره يا من أولئك الأمور أجعلنا في الصالحين وكنا له الصدق بما نقول ونفعل من يعتقد اللهم احفظنا من شر أنفسنا اللهم شر شيطاننا ومن طاغوتنا اللهم اهدنا برقيق وارحمنا والحاضرين ولا فوز ولا فلاح الا منك اللهم انتنا هديك الجبال عليك والصدق والاجابه والتوبه اليك اللهم انت عزنا فعزنا وانت ربنا فاهدنا وانت هادنا فاهدنا وانت راسنا فارزقنا وانت مجيبنا فوز بالايمان بقلوبنا وارواحنا رب العالمين توفنا يا رب اللهم اجعل هذا المجلس وهذا المسجد خفيف بما فيه اللهم اجعلنا لا اله الا الله Jangan lupa doakan kami juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kami, mereka membantu kami. Kita sekarang sudah kumpul bareng, berarti kita sudah jadi suhib. Kita sudah jadi ahbab, ya, saling mencintai karena Allah. Beliau mengatakan duduk sebentar, ya, yang perkumpulan ini karena Allah Subhanahu wa taala nanti bakal memiliki manfaat yang besar nanti di akhirat. Akan tapi syaratnya harus ada ikatan. Akan tapi bukan cuma perkumpulan ngobrol gitu terus kemudian bertindak, tapi harus kumpul, kemudian ada rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ada pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita duduk ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya, perkumpulan karena Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat bahwasanya setiap seorang yang berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala dia akan mendapatkan naungan di sisi tiada naungan kecuali nama Allah Subhanahu wa taala.